warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah Bu. Ada yang lagi pilek Bu. Oh iya ya, ada yang sakit. Mudah-mudahan Jenny sama Sepia cepat sehat ya. Ya. Amin Ibu, terima kasih. Nah, sama-sama. Teman-teman, kemarin kita membicarakan tentang kontak belajar, juga konsep bermain menurut para ahli. Sekarang akan kita bahas, yaitu Ibu share dulu ya. Ibu share dulu materinya. Sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, kalau sudah terlihat. Ya. Yaitu tahapan perkembangan permainan pada anak usia ini. Kalian tentu tahu ya. Coba Ibu pengen tanya dulu ke teman-teman nih. Bagaimana sih bermain anak-anak di sekolah-sekolah kalian, atau kalian pernah melihat anak-anak bermain di pendidikan anak usia dini? Coba Ibu pengen tanya Rania. Oke, Rania bisa dengar? Ya Bun. Rania pernah lihat anak-anak bermain Pernah Bun. atau di rumah atau dimanapun? Di sekolah, kemudian di lingkungan dekat rumah juga banyak anak-anak yang bermain. Ya, kayaknya pasti ya, anak-anak di mana-mana pasti ingin bermain. Di mana-mana. Bagaimana Sepia? Pernah melihat juga anak-anak yang nggak mau pulang, hanya pengen bermain? Pernah Bun. Memang pada hakikatnya anak-anak itu inginnya selalu bermain, dan anak-anak itu dunianya adalah dunia bermain. Oke ya, Ibu share sekarang. Pindah lagi ya. Jadi begini, masa kanak-kanak sering disebut sebagai masa bermain. Pada masa ini anak-anak sangat menyukai permainan yang menggunakan alat permainan. Sejalan dengan bertambahnya usia, anak secara perlahan akan meninggalkan permainan yang digunakan memakai alat main. Anak akan beranjak menuju permainan yang tidak menggunakan mainan, namun dia tetap berada pada masa bermain dan menyukai kegiatan yang bersifat bermain. Coba Fani, anak usia SD dengan anak usia TK bermainnya seperti apa? Agak hampir sama sih Bu, tapi kalau anak yang SD tuh kadang udah agak, karena dia ngerasa udah SD kali gitu ya, jadi kayak iya aku gak mau main sama anak PAUD gitu kan. Jadi kayak udah sok-sok remajaan gitu. Tapi sebenarnya permainannya hampir sama aja sih gitu. Berarti anak SD juga pra sekolah itu mereka masih senang bermain ya? Masih sangat Bu, bahkan untuk sampai kelas 4 yang saya rasakan juga mainnya itu masih hampir sama aja gitu. Kalau disuruh waktunya pulang atau waktunya harus mengerjakan tugas lain, tetap aja harus ada drama-drama dulu gitu. Iya betul ya. Jadi anak-anak memang dunia bermain, sampai manusia itu memang inginnya bermain. Kalian juga kan suka dengan bermain kan? Entah bermain ke pegunungan, ke laut dan sebagainya, itu sifatnya bermain. Kita kan bahagia ketika bermain ya. Betul tidak Jenny? Bagaimana? Ya, Iya. Semasa seusia Jenny juga masih suka bermain kan? Ya Bun. Iya. Oke, yang selanjutnya adalah tahapan bermain untuk anak ya. Tahapan anak itu tahapannya adalah tahapan bermain menjelajah. Berupa kegiatan mengenal objek orang lain, mengamati. Biasanya ini anak-anak yang baru merangkak dia sudah bermain kemana-mana, terus mengelilingi rumahnya, bahkan ada barang di meja dia naik, terus dia ambil, dia raih, mengamati. Itu seperti itu ya anak-anak.
Jadi suka sekali dari mulai bayi itu dia sudah suka bermain. Tahapan yang kedua, tahapan bermain. Tahapan ini mencapai puncak pada usia 5 sampai 6 tahun. Di antara 2 dan 3 tahun, anak biasanya hanya mengamati alat permainannya. Biasanya terjadinya permainan dengan boneka. Dia kadang-kadang mengajak main boneka, kadang-kadang juga kalau ada pensil dia mainin seperti pesawat dan sebagainya. Itulah dunia anak ya. Dan anak-anak itu imajinasi urut. Selanjutnya adalah tahapan bermainnya. Biasanya terjadi bersamaan dengan mulai masuk sekolah dasar. Yang tadi Bu Jenny katakan bahwa anak-anak kelas 1 sampai kelas 4 masih seperti TK, dia pengen bermain-main dengan alat begitu ya. Dan dia mungkin ada peningkatan kalau sudah kelas 4 sampai dengan kelas 6. Mungkin dia lebih suka bermain games kayak gitu ya, olahraga dan sebagainya. Sudah meniru permainan orang dewasa. Yang kedua adalah tahapan melamun. Jadi ini sebetulnya juga bermain, hanya dia bermain sendiri dengan hayalan-hayalannya. Ini biasanya dilakukan oleh anak-anak yang di masa-masa pubertas. Pubertas itu antara SMP yang mau ke remaja akhir. Dia biasanya selalu melamun, mengurung diri di rumah, di kamar, gitu seperti itu ya. Ada 4 tahapan bermain untuk anak. Selanjutnya adalah menurut PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Program pendidikan TK dan RA dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal. Yang pertama, bermain dalam rangka pembelajaran akhlak mulia. Yang kedua, bermain dalam rangka pembelajaran dalam kepribadian. Bermain dalam rangka orientasi pengenalan teknologi. Bermain juga dalam rangka belajar estetika. Yang kelima, bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Coba, bisa nggak sebutkan salah satu nih dari teman-teman? Ibu mau tanya ya, Fani. Bagaimana sih Fani permainan yang membentuk kepribadian? Kayak bermain peran. Bermain peran, betul. Oke, jadi dia akan melihat temannya ya, Fani ya? Akan melihat teman sebayanya. Itu ya, bermain peran, dia ada peran, jadi akhirnya dia berkomunikasi begitu. Terus apalagi Van, yang lebih ke bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, serta kesehatan. Kayak bermain kayak sondah gitu Bu. Sonlah juga ya, betul, ada olahraganya, ya. Kadang-kadang anak-anak itu bermain tidak mau diam kan, pasti berpindah-pindah tempat, lari-lari, loncat dan sebagainya. Itu juga kan membuat anak-anak lebih bahagia, juga anak-anak akan menjadi sehat, tulang-tulangnya kuat. Memang dia kan lagi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi bermain itu memfasilitasi perkembangan anak dalam 4 atau 5 poin ini ya. Terima kasih Fani. Ya Bu. Manfaat bermain. Bermain akan mengasah kemampuan otak anak dan kreativitas. Jadi anak itu dicoba ya kreativitasnya ketika dia bermain. Juga yang keduanya adalah mengenal diri sendiri. Anak usia dini harus dilatih untuk mengenal dirinya sendiri. Maksudnya seperti apa? Coba Sepia, mengenal diri sendiri. Masih ada Sepia? Masih Bunda. Sepia lagi sakit ya. Jadi anak apa ya? Jadi anak mengenal dirinya sendiri dari lewat bermain. Ya, jadi anak itu dapat mengenal dirinya sendiri, lalu dapat berbaur dengan temannya. Jadi dia tahu apa ya? Ada yang bisa bantu?
Teman-teman ada yang bisa bantu? Tania ingin Tapi coba lagi berpendapat, sakit Bun. ya. Coba Rani. Tania izin berpendapat, Bun. Ya. Kalau menurut Tania mungkin maksud dari anak usia dini harus dilatih untuk mengenal dirinya sendiri itu maksudnya dengan anak bermain, anak itu bisa mengetahui minat dan bakatnya mereka itu apa. Betul, betul banget. Terima kasih Tania dan Sepia. Ya memang ya anak-anak itu akan mengenal dirinya sendiri. Jadi sebetulnya apa yang harus saya lakukan? Itu kan dari permainan juga ya. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa percaya diri. Otomatis dari mengenal dirinya sendiri, dia merasa percaya diri ketika dia ada kesempatan untuk bermain. Dia bisa memilih mainan apa yang dia suka. Di sekolah seperti itu enggak, Jenny? Jadi kan di sini sudah mengajar ya, bagaimana bermain itu meningkatkan kepercayaan diri. Ya, jadi anak-anak ketika sudah mengenal dirinya sendiri dan mainan apa saja yang sudah diberikan oleh guru, jadi ketika anak itu ditanyakan ketika dalam sentra bermain itu, anak bisa memilih mainan apa yang dia sukai tanpa instruksi dari guru. Jadi anak timbul dari keinginan anak sendiri untuk memilih permainan tersebut. Oke, terima kasih Jenny. Selanjutnya ya, melatih bersosialisasi. Jadi anak-anak ketika bermain dia akan melatih bersosialisasi dengan temannya. Malah ketika bersosialisasi kosakatanya pun dia akan bertambah, itu ya. Kosakatanya bertambah, dia bersosialisasi dengan temannya, dia akan tahu mana anak yang harus dia dekati, mana anak yang harus dia jauhi, jaga jarak dan sebagainya. Mungkin saja ada anak yang jahil, ada anak yang bisa bersahabat dengan dia seperti itu. Jadi melatih dirinya sendiri untuk bisa bersosialisasi dengan teman sebayanya. Yang selanjutnya adalah mengajarkan berbagi. Mengajarkan berbagi. Jadi ketika bermain, anak akan melihat mainan orang lain. Biasanya Bu Jenny dan Pani pasti sudah mengajar pasti tahu bagaimana anak-anak itu berebut mainan ketika di sekolah berebut mainan begitu ya. Nah, guru-guru ini kan pasti menggerai bagaimana anak-anak itu tidak berebut mainan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa mencontohkan juga bu guru ini di sekolah bagaimana harus membagi mainan hingga anak akan terlatih dia berbagi mainan dengan temannya. Jadi pada dasarnya memang anak itu egosentris ya, segala sesuatu pengen dia miliki. Tetapi dengan bermain bersama, anak akan mendapatkan pembelajaran bahwa hidup ini harus berbagi, begitu ya. Terus juga adalah melatih beradaptasi dan berkomunikasi. Otomatis dalam bermain berbarengan dengan temannya ya, berkumpul, pasti dia akan bersosialisasi. Entah itu dia egosentris sendiri atau memang dia mengerti tentang temannya, tetapi dia belajar berkomunikasi dengan baik. Ketika ada bahasa yang kasar, mungkin temannya mengingatkan, terus ada hal-hal yang tidak baik, mungkin temannya juga mengingatkan. Itu bagi anak suatu pembelajaran ya. Selanjutnya, bermain mengembangkan, mohon maaf, ini maksudnya 5 aspek perkembangan. Tahu ya, 5 aspek perkembangan. Memang undang-undang yang dulu 6 aspek perkembangan, yang sekarang ini adalah sudah kembali lagi ke yang dulu itu 6 aspek perkembangan, yang sekarang 5 aspek perkembangan. Salah satunya adalah nilai-nilai agama, kognitif, bahasa, fisik motorik, dan sosial emosi. Jadi bermain mengembangkan 5 aspek perkembangan anak, mulai nilai-nilai agama, kognitif, bahasa, fisik, motorik, sosial, emosi. Jadi Ibu minta contoh ke Rania kalau bisa bagaimana mengembangkan nilai-nilai agama dari bermain itu sendiri. Izin menjawab,
untuk mengembangkan nilai-nilai agama ketika anak bermain itu bisa kita lakukan sebelum melakukan permainan tersebut. Jadi ketika kita akan melakukan sebuah permainan, baiknya terlebih dahulu kita bisa mengajarkan anak untuk berdoa dulu. Iya. Kemudian setelah bermain juga kita bisa mengajarkan anak untuk berdoa setelah bermain. Seperti itu. Oke, ya betul ya. Kalau di Jenny kan ada yang namanya pembiasaan sholat duha ya. Terus juga berwudu. Nah itu kan salah satu permainan ya sebetulnya, mengenalkan tentang nilai-nilai luhur agama. Ya, jadi salah satunya itu. Terima kasih Rania yang sudah menjawab contoh tadi ya, yang tadi bahasa sudah Ibu terangkan. Fisik motor itu dia akan bergerak, sosial emosi, apalagi yang tadi Bu Fani sebutkan bahwa dia akan bersosialisasi dan sebagainya dengan teman sebayanya. Nah ini risiko bermain untuk anak. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia pasti ada risikonya. Kalian belajar di Universitas Muhammadiyah Sukabumi di Prodi PK PAUD ada manfaat dan risiko. Rania yang jauh-jauh dari Cianjur berisiko ya harus ke Sukabumi. Nah itu juga risiko kan. Nah sama juga anak-anak di dalam permainan itu ada risikonya. Yang pengalaman di lapangan seperti kalian yang sudah mengajar ya, bahwa anak-anak itu bermain itu kadang-kadang bermain balok, dia lempar-lempar dengan temannya gitu kan, sampai ada temannya yang nangis gitu ya kan, berebut, ada temannya yang nangis. Itu semua pembelajaran pasti ada risikonya. Nah bagaimana guru risiko itu menjadi lebih kecil agar anak-anak lebih tahu lagi. Boleh di punishment ya, tapi punishmentnya mungkin lebih membangun untuk anak-anak lebih baik lagi gitu kan. Jangan punishmentnya dikurung dan sebagainya atau dicubit dan sebagainya ya. Tapi punishment yang ketika dia melakukan sesuatu kepada temannya, boleh silakan kamu minta maaf gitu ya. Seperti itu ya. Terus juga tingkat keparahannya bagaimana dalam bermain itu. Misalnya kalau berdarah kan cepat-cepat kita obati, terus si temannya minta maaf dan sebagainya. Berapa besar manfaat atau hasil yang diperoleh dari kegiatan bermain. Jadi banyak sekali manfaat dari bermain. Oke. Maka silahkan Ibu persilahkan kalian untuk bertanya. Boleh ada yang mau bertanya? Silakan. Bu, izin bertanya. Boleh. Sekarang kan kalau misalnya ada anak baru gitu kan, karena terbiasa di rumahnya itu mungkin segala dimanjakan atau emang yaudah gak apa-apa segala diboleh-bolehin gitu kan. Ketika dia masuk ke sekolah dan bertemu teman-temannya, jadi ya itu pengen menguasai semua permainannya gitu. Jadi segala boleh sama teman-temannya dipinjam. Kita udah mencoba untuk menjelaskan, tapi anak itu malah nangis gitu. Malah jadi ngamuk-ngamuk di kelas ya. Itu harus seperti apa kita menanganinya dan kita cara memberitahu kepada orang tuanya juga gitu. Kalau selama bermain itu atau masalah itu bisa kita rembuk dengan baik, kita atasi dulu di sekolah. Jangan sampai orang tua tahu dulu, karena memang di sekolah itu adalah anak kita, tanggung jawab kita. Jadi Bu Fani ketika anak berebut di sekolah dan nangis, anak itu yang satu misalnya nangis, yang satu diem. Coba tenangkan dulu yang nangis, jangan dulu ditanya kenapa dan sebagainya ketika dia lagi nangis. Bu Fani lakukan bertanya kepada anak itu nanti ketika anak sudah mulai reda emosi. Misalnya seperti cup-cup dulu, sudah dicup-cup, baru dikasih minum biar dia tenang. Setelah itu baru Bu Fani nanya. Mungkin beberapa jam kemudian baru Bu Fani nanya, kenapa sayang berebut? Nah setelah itu jangan disatukan yang berebut sama yang keras keinginannya disatukan, itu nanti malah jadi ribut lagi. Tapi sampaikan yang satu orang dulu satu orang ya.
per individu dulu. Setelah dia tenang, nanti kalau ketika dia bermain, karena anak itu konkret ya, ketika dia bermain, baru Bu Fani bilang, sayang, mainannya bareng-bareng ya, kamu bisa berbagi nggak? Berarti kalau kamu bisa berbagi, anak oke, anak hebat, begitu. Jadi tangani dulu sama kita Bu Fani. Jadi jangan ditanya ketika anak lagi emosi, jangan ditanya ketika anak lagi nangis. Biarkan tenangkan dulu, baru nanti setelah tenang, anak itu boleh Bu Fani bertanya. Begitu ya Bu Fani, paham? Iya Bu, terima kasih Bu. Sepertinya waktu kita sudah habis. Terima kasih kalian sudah menemani Ibu hari ini. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang barokah buat kalian. Dan ilmu kita bermanfaat. Ya, terima kasih semuanya. Jenny, Sepia, Fani, Rania, cepat sembuh ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.